Setelah dapat melihat langsung kebersamaan TNI dan masyarakat, kami diberi kesempatan untuk dapat berkunjung dan juga melihat bagaimana babinsa-babinsa, para garda terdepan, mata dan telinga TNI Angkatan Darat, bekerja dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Perjalanan kami pun berlanjut. Setelah menghabiskan bermalam di Pulau Sipura dan juga berkeliling melihat progres TMMD, kami berkesempatan untuk berkunjung ke Pulau Siberut. Perjalanan akan kami tempuh menggunakan kapal speedboat, di mana waktu tempuh akan memakan waktu kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam. Pulau Siberut adalah bagian dari Kepulauan Mentawai, sebuah tujuan wisata eksotis yang indah di Indonesia. Pulau ini menawarkan perjalanan yang akan memikat hati dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kekayaan budaya yang unik. Babinsa, Bintara Pembina Desa, berperan sangat penting di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Mereka adalah mata dan telinga militer Indonesia dan setia melayani masyarakat setempat di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan. Sebagai mata, Babinsa berperan memantau dan mengamati kondisi masyarakat Pulau Siberut. Mereka menjaga hubungan dekat dengan masyarakat desa dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sehari-hari dengan mengunjungi desa-desa dan berkomunikasi dengan warga setempat. Babinsa dapat memahami kebutuhan, tantangan, dan peluang masyarakat. Bak telinga, Babinsa mendengarkan keluh kesah dan keinginan masyarakat Pulau Siberut. Mereka menjadi jembatan antara masyarakat dan TNI, melaporkan kebutuhan dan masalah warga desa. Pengetahuan Babinsa sangat berharga dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang ditargetkan. Sebagai wakil tentara Indonesia di pulau tersebut, Babinsa berperan sebagai mitra terdekat masyarakat. Mereka ada untuk mendukung, melindungi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dengan dedikasi dan komitmen, Babinsa membantu meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan penduduk Pulau Siberut, memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Peran Babinsa di Pulau Siberut merupakan wujud nyata komitmen TNI terhadap pembangunan desa di Indonesia. Sebagai mitra peduli, Babinsa memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan manusia masyarakat Pulau Siberut, menjadikannya pilar berkelanjutan yang kuat. Salah satu Babinsa yang telah lama mengabdi di Pulau Siberut adalah Sertu Armen Iswadi. Ia bersama dengan istrinya, Dr. Zulia Reveni, adalah sepasang suami istri yang mengabdikan diri untuk masyarakat Pulau Siberut. Saya sudah sampai di Siberut dan saat ini saya bertemu dengan sosok Ibu Persit dan juga berprofesi sebagai dokter. Dia bertugas di Puskesmas Muara Siberut. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Saya udah banyak dengar cerita Ibu sebagai dokter di Muara Siberut ini. Bagaimana sih, Bu, kondisi puskesmas kita, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Zulia Reveni. Saya sebagai Ibu Persit juga dan sebagai dokter juga di Puskesmas Muara Siberut. Kalau melihat kondisi kesehatan di Puskesmas Muara Siberut ini, kebanyakan penyakit yang saya temui itu endemis malaria. Ya, tapi sekarang ini udah memasuki preeliminasi. Terus juga kami menemukan 10 macam penyakit yang paling terbanyak di sini. Salah satunya itu rematik sama gastritis. Oh, rematik itu karena apa, Bu? Rematik itu kebanyakan di sini mungkin salah satunya itu penyebabnya itu salah satunya itu faktor makanan. Yang paling banyak faktor makanan. Sama juga dengan yang sakit lambung atau gastritis itu faktor makanan juga. Emang biasanya makanan yang sering dimakan oleh masyarakat di Muara ini apa, Bu?
Kalau salah satunya itu sagu. Oh, sagu. Ya, itu merupakan salah satu makanan tradisional di sini. Oh gitu. Jadi sagu itu menyebabkan mereka untuk jadi rematiknya lebih memacu untuk mereka lebih sakit. Salah satunya yaitu mah yang paling banyak. Oke. Kalau untuk malaria sendiri Bu di Muara ini emang sudah teratasi atau emang lagi memasuki eliminasi tadi Bu? Sudah memasuki preeliminasi kalau di Siberut ini. Terakhir ketemu dengan malaria kapan Bu? Bulan 2 kemarin. Oh, bulan Februari masih ada. Februari kemarin. Dan selaku seorang suami, saya sering mendampingi istri, baik dalam kegiatan pengobatan masyarakat ataupun peninjauan terhadap masyarakat yang ada di dusun-dusun di desa binaan yang dibawahi oleh Puskesmas Muara Siberut. Kendala yang saya hadapi bersama istri, karena juga saya di sini punya anak, apabila ada pasien mendadak yang mungkin saya tidak bisa perkirakan kapan, jamnya jam berapa, waktunya kapan, tapi saya sering mengalami ada pasien di jam-jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam. Kadang saya harus menemani istri, dikarenakan juga puskesmas jauh dari pemukiman kami, sehingga apapun kendalanya, kami, apalagi saya, akan siaga untuk mendampingi istri. Tidak jarang pula, pasangan suami istri ini bersama-sama, bahu-membahu, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Pulau Siberut. Untuk masyarakat di sini Bu, kan kita tahulah kalau mereka sakit berat, tadi Ibu cerita, mereka harus dikirimkan ke tempat yang memungkinkan memiliki fasilitas. Iya. Boleh ceritakan Bu, kendala apa sih Bu yang sering Ibu ketemukan dengan pasien-pasien dengan penyakit berat Bu? Terima kasih ya Bang. Pertama kali itu karena kondisi di sini merupakan kondisi geografis, kami merujuk seperti salah satu yaitu penyakit emergensi, kami merujuk ke Topejat, kalau enggak ke Padang. Waktu yang kita tempuh ke Topejat paling lamanya itu 3 jam, kalau ke Padang paling lamanya 5 jam dengan kita memakai bodyboard, namanya semi speedboat namanya. Terus jarak tempuh yang kita lalui dari puskesmas ini ke bawah Bang sangat jauh sekali. Apalagi yang kita butuhkan yaitu segera. Iya, Ya, betul. faktornya itu segera. Jadi kendalanya itu minyak, jarak, terus kondisi geografis. Itu yang sangat sulit kami lakukan di sini. Itulah salah satu faktor risikonya sebagai kami tenaga kesehatan di sini. Apalagi saya sebagai dokter di sini, tenaga-tenaga yang lain ada juga kolaborasi dengan lintas sektor, Koramil, polisi, sama kecamatan. Tidak hanya Sertu Armen dan istrinya, kami pun berkesempatan untuk bertemu langsung Pelda Pangles. Beliau adalah salah satu anggota Babinsa yang merupakan keturunan asli suku Mentawai. Bersama dengan Pelda Pangles, perjalanan kami akan berlanjut untuk mengikuti kegiatan para garda terdepan, mata dan telinga TNI, Bintara Pembina Desa Kepulauan Mentawai.